Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi transformasi geometri. Ini di kelas 11. Adapun yang akan saya jelaskan adalah materi-materi dasar atau materi pemahaman awal digunakan untuk sebagai prasyarat. Pertama ada translasi, rotasi perputaran, refleksi pencerminan, dan terakhir dilatasi atau perkalian. Translasi atau pergeseran, coba kita perhatikan gambar segitiga ABC, di mana segitiga ini digeser dengan arah yang sama. Setiap titik-titik sudut segitiga itu nanti bergeser sejauh dan arah yang sama, menghasilkan A aksen, B menjadi B aksen, dan C menjadi C aksen, sehingga segitiga ABC ini digeser sejauh jarak dan arah yang tetap diperolehlah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Transformasi yang berciri demikian dinamakan pergeseran atau translasi. Misalkan sebuah titik P dengan koordinat X, Y digeser sejauh T, A, B, maka akan diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Jadi maksudnya P aksen ini adalah hasil bayangan dari transformasi, hasil bayangan dari P oleh transformasi. Kemudian X ini menjadi X aksen dan Y menjadi Y aksen. Untuk mengetahui koordinatnya kita pakai rumus X aksen sama dengan X tambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B. A ini adalah translasinya, B juga translasinya. Kalau X dan Y ini adalah koordinat titik awal dari P sebelum ditransformasikan. Atau dapat ditulis dengan persamaan matriks X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, contoh soal, tentukan bayangan titik A 1,4 ditranslasikan sejauh T 2,3. Nah, kita awal dulu ya untuk memahami, maka kita tulis dulu diketahui titik A sama dengan titik A 1,4, maka X-nya 1, Y-nya 4. Translasi T 2,3, maka A-nya 2, B-nya 3. Setelah itu tinggal kita sebelum kita mengerjakan juga kita boleh tulis, ditanya bayangan titik A, atau dapat ditulis A aksen, X aksen, Y aksen. Untuk cara pertama, X aksen itu sama dengan X tambah A sama dengan X-nya 1, A-nya 2. Maka diperoleh X aksennya sama dengan 3. Y aksen sama dengan Y ditambah B. Sama dengan Y-nya 4 dari sini. B-nya itu translasinya maka diperoleh 7. Maka diperoleh bayangan A, X aksen, Y aksennya sama dengan 3,7. Untuk cara persamaan metrik sebenarnya kita sama saja, tinggal menggantikan elemen pada metrik ini dengan yang sudah diketahui pada soal. XY nya kita ganti 14, kemudian AB nya kita ganti dengan 23. Setelah itu tinggal ditambah 1 tambah 2 3, 4 tambah 3 7, maka diperoleh hasilnya sama 3,7. Lanjut, perputaran atau rotasi, salah satu jenis transformasi yang merujuk perubahan posisi dengan memutar pada pusat rotasi. Rotasinya mengubah arah atau sudut objek tetapi tidak mengubah ukuran, bentuk, dan struktur objek. Itu pengertiannya. Rumusnya, jika titik P itu diputar dengan pusat 0,0 sejauh alfa, akan diperoleh bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, jadi ini ya, kalau tanda aksen ini menandakan hasil transformasi suatu titik. Misalnya titik P nanti ditransformasikan menjadi P aksen.
koordinatnya x, y menjadi x aksen, y aksen. Untuk rumusnya sendiri, jika dia diputar dengan pusat O sejauh alfa, maka rumus x aksennya sama dengan x dikali cos alfa dikurang y kali sin alfa. Alfa ini tergantung ya, misalnya dia diputarnya 30 derajat, berarti nanti di sini cos 30 sin 30. Untuk y aksennya sama dengan x dikali sin alfa ditambah y dikali cos alfa. Atau dalam persamaan metrik, x aksen y aksen itu sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali x y. Ini rumus umumnya. Untuk alfa positif atau sudut positif, maka perputarannya berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk alfa negatif, maka perputarannya searah jarum jam. Jadi dia kalau misalnya soal itu dikatakan berlawanan arah jarum jam, maka nanti alfanya itu positif. Tapi kalau dia perputarannya searah jarum jam, berarti nanti alfanya itu negatif. Jadi tinggal di sini kita ganti aja negatif. Misalkan searah jarum jam 30 derajat, maka nanti di sini negatif 30 derajat. Oke, kita contoh sederhana dulu. Tentukan bayangan titik B 5,3 jika dirotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. Nah, ini kan nggak ada terangan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, jadi tinggal kita gantikan alfanya dengan 90. Oke, biar mempermudah kita bikin dulu diketahui titik B 5,3, maka x-nya 5, y-nya 3, dan alfa itu adalah sejauhnya 90 derajat positif. Ditahannya bayangan titik B atau dapat ditulis B aksen, X aksen, Y aksen. Jadi kita mencari bayangan titik B. Mula-mula kita cari dulu X aksennya. Nah, X aksennya kan rumusnya tadi X kali cos alfa dikurang Y kali sin alfa. Tinggal kita gantikan alfanya 90. 5 dikali cos 90 derajat dikurang 3 dikali sin 90 derajat. Nanti 5 dikali, karena cos 90 itu 0, makanya saya 0 dikurang 3 dikali sin 90 itu 1. Maka diperoleh 0 dikurang 3 hasilnya negatif 3. Kemudian untuk Y aksen rumusnya X kali sin alfa ditambah Y dikali cos alfa. X nya 5, alfanya 90, berarti 5 kali 90 dikurang 3 kali cos alfanya 90, maka diperoleh 5 kali sin 91 dikurang 3 kali cos 90, 0. Diperoleh 5 kurang 0 sama dengan 5. Maka diperoleh A aksen, X aksen, Y aksennya sama dengan A aksen negatif 3,5. Kemudian cara kedua menggunakan rumus persamaan metrik tadi. Nanti hasilnya juga bakal sama. Kita tinggal menggunakan rumus umum ini, cos alfa, sin alfa, cos alfa kali XY. Cos 90, min 90, sin 90, cos 90. Cos 90 0, min 90, min sin 90 itu min 1, cos sin 91, cos 90 0. Kemudian dikali 5,3, nanti hasilnya 0 kali 5 0, min 1 kali 3 min 3, 1 kali 5 5, 0 kali 3 0. Ini nanti perkaliannya pakai cara perkalian matriks, sehingga diperoleh 0 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3, 5 tambah 0 itu sama dengan 5. Oke, di sini nanti ada tulisan derajat ya, ini lupa ditulis. Ini sebenarnya di sini nanti ada derajat. Jadi jangan lupa ditulis derajatnya. Lanjut. Pencerminan atau refleksi dalam transformasi berarti perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Ada dua sifat. Pertama, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Kedua, geometri yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Pencerminan sendiri sebenarnya sudah pernah kalian dapat di
kelas-kelas sebelumnya, entah di SD atau di SMP. Rumusnya ada beberapa rumus, tergantung garis yang dijadikan pusat cerminnya. Contoh, kalau dia titik PX dicerminkan terhadap sumbu X, nanti rumusnya P aksennya X, negatif Y. Ya, X aksennya sama, Y aksennya berubah menjadi negatif Y. Kalau dia sumbu Y, nanti dia X aksennya itu berubah jadi min X, Y aksennya berubah menjadi Y. Kalau dia garis Y sama dengan X, nanti X aksennya berubah menjadi Y, dan Y aksennya berubah menjadi X. Jadi dia tukaran. Kalau garisnya Y sama dengan negatif X, maka X aksennya jadi negatif Y aksennya jadi negatif X. Kalau X sama dengan H ini konstanta ya, bisa berupa angka misalnya 5, 6. Jadi H ini angka. Nanti dia hasil pencerminannya X aksennya sama dengan 2 dikali H dikurang X. Kemudian Y aksennya sama dengan Y. Untuk garis Y sama dengan K ini bilangan ya. Nanti X aksennya tetap, yang berubah Y aksen sama dengan 2K dikurang Y. Contohnya, koordinat bayangan dari titik A, jika titik A 4,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka berapa koordinatnya? Karena kita menggunakan sumbu X, nanti kita pakai rumus X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan negatif X. Karena dia terhadap sumbu X. Kalau dia sumbu Y, berarti kita gunakan rumus yang ini. Begitu seterusnya ya. Kalau misalnya garisnya Y sama dengan 5, berarti kita pakai rumus yang ini. Dengan kita ganti K-nya dengan 5. Kalau Y sama dengan 5. Langsung saja X aksennya sama dengan X sama dengan 4. Y aksennya sama dengan negatif Y. Karena di sini awalnya negatif 2, maka kalau dinegatifkan jadi positif 2. Maka diperolehlah hasil pencerminannya adalah A aksen 4,2. Lanjut, dilatasi atau perkalian merupakan transformasi atau perubahan ukuran dari setiap objek atau dari sebuah objek. Terdapat dua konsep, yaitu titik dan faktor dari dilatasi. Rumusnya, jika titik P, X, Y dilatasi dengan pusat O dan faktor K, maka diperoleh rumus hasil pencerminannya adalah K kali X, K kali Y. Atau bisa kita tulis X aksen sama dengan K kali X, Y aksen sama dengan K dikali Y. Kalau dia pusatnya A, B dan faktor skalanya K, rumusnya nanti X aksen sama dengan K dalam kurung X dikurang A ditambah A. Y aksen sama dengan K dalam kurung Y dikurang B tambah B. Jadi dia kalau misalnya pusatnya A, B, kita pakai rumus ini. Untuk contoh soalnya, contoh pertama, bayangan titik C koordinatnya min 3,5 akan diperbesar dengan pusat O dan faktor skala 2. Jadi dilatasi dengan faktor skala 2. Berarti diketahui faktor skalanya itu K sama dengan 2. Maka langsung saja kita masukkan rumus X aksen sama dengan K kali X. 2 dikali, nah 2 ini kan K-nya. Negatif 3 ini adalah X yang di sini koordinatnya, maka diperoleh nanti X aksennya negatif 6. Kemudian Y aksennya K kali Y, berarti K-nya 2, Y-nya 5, maka diperoleh 10. Jadi bayangan titik C-nya negatif 6,10. Contoh 2. Nah, ini kalau titik P 2,5 diperbesar dengan skala 3 dan pusatnya itu 1,4. Nanti kita pakai rumus yang kedua. Oke, diketahui K-nya 3, yaitu faktor skalanya. Pusatnya 1,4, maka kita misalkan A-nya 1 dan B-nya 4 untuk menggunakan rumus itu. Nah, maka X aksen sama dengan K dikali X dikurang A ditambah A. A-nya yang biru ya. K-nya yang merah 3. Nah, X-nya itu dari sini 2,
maka 2 dikurang 1 dalam kurung tambah 1. Ini yang dalam kurung dikerjain dulu ya. Maka diperoleh 3 dalam kurung 1 ditambah 1, maka diperoleh hasilnya 3 tambah 1 sama dengan 4. Untuk Y aksen sama dengan K dalam kurung Y dikurang B ditambah B. K dalam kurung negatif 5 dikurang 4 tambah 4. Ini ingat yang dikerjakan dalam kurung dulu. 3 dikali negatif 9 tambah 4. 3 kali negatif 9 negatif 27 ditambah 4 hasilnya negatif 23. Jadi diperolehlah bayangan titik P atau ditulis P aksen. P aksen sama dengan 4, negatif 3. Setelah itu kalian kerjakan tugas. 6 nomor ini adalah tugas soal-soal pemahaman.